Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Sesungguhnya, tidak ada penindas yang lebih besar terhadap rakyatnya, kecuali orang-orang yang membuat orang lain takut untuk mengkritik para penguasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dengan NPM B1A025181. Saya mahasiswa semester 2 dari kelas C, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, angkatan tahun 2025, dengan dosen pengampu Bapak Ari Wiryadinata, SHMH. Saya memilih karakter sebagai tupai. Dan pada kesempatan kali ini, saya juga akan menjelaskan mengapa pasal 218 KUHP baru itu bertentangan dengan DNA Republik Indonesia. Dan saya juga akan menempatkan diri saya pada posisi apa dalam kasus ini. Sejak tahun 1945, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwasannya Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Itu artinya presiden adalah pelayan rakyat, bukan raja yang memiliki atau membutuhkan hukum khusus. Yang itu artinya presiden tidak memiliki privilege jabatan khusus. Lalu, pasal 218 sampai pasal 220 dianggap mengembalikan delik penghinaan presiden yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006. Dan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 menyatakan bahwasannya pasal penghinaan presiden inkonstitusional. Karena seharusnya presiden yang dianggap ideal untuk memimpin negara dalam bentuk republik itu harus memiliki karakter atau sifat seperti yang pertama, bertoleransi yang tinggi, dalam artian tidak alergi dengan kritik. Yang kedua, bermental baja, dapat menghadapi hinaan tanpa balas hukum. Yang ketiga, rendah hati, ia sadar bahwa ia adalah pelayan rakyat dan tercantum pula dalam pasal 6A. Dan yang keempat, memiliki empati yang tinggi. Maka dari itu, hal tersebut sangat didukung oleh hasil sidang MPR pada tahun 2019 yang berisi, kita tidak boleh alergi terhadap kritik. Sebagaimanapun kerasnya kritik harus diterima sebagai wujud kepedulian. Karena dalam setiap pembuatan undang-undang dan aturan yang baru, Indonesia harus taat dan patuh dan tunduk dalam hierarki peraturan perundang-undangan tertinggi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, terdapat fakta konstitusi yang dianggap bertentangan dengan kasus ini. Yang pertama, pasal 27 ayat 1 yang berisi semua warga sama di mata hukum. Yang kedua, pasal 28E ayat 3, kebebasan berpendapat dijamin. Dan yang ketiga, pasal 4, presiden adalah simbol negara, bukan pribadi rapuh. Selanjutnya, hal tersebut juga didukung dan ditegaskan dengan adanya pendapat dari para ahli hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama, pakar hukum tata negara Republik Indonesia, Jimli Ashidik. Bapak Jimli Ashidik mengatakan pentingnya kebebasan berpendapat. Bapak Jimli juga menekankan bahwa dalam demokrasi konstitusional, kebebasan berpendapat adalah hak dasar yang harus dilindungi. Maka dari itu, pasal-pasal yang dianggap dapat membatasi kritik terhadap pejabat publik harus diwaspadai. Lalu dilanjutkan dengan LBH Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan yang mengatakan pasal tersebut rentan salah tafsir antara kritik dan juga penghinaan. Lalu ditegaskan lagi dengan adanya Jurnal Al-Zain yang berisi pasal tersebut dianggap multitafsir karena pasal tersebut sangat rawan disalahgunakan demi kebutuhan politik, lalu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan melanggar HAM internasional. Ditegaskan kembali dengan adanya pendapat dari The Conversation UGM Panel yang berisi KUHP baru anti-demokrasi, pasal jadi alat kriminalisasi rakyat yang dianggap dapat merusak ruang publik. Dan pada kasus ini, solusi agenda reformasi adalah salah satu jalan yang dapat kita lakukan untuk mencapai keadilan. Yang pertama, kita dapat melakukan uji material pasal 218 di Mahkamah Konstitusi yang didukung oleh jurisprudensi tahun 2006. Yang kedua, kita dapat menggunakan pasal 310 sampai pasal 321 KUHP yang berisi pencemaran umum. Dan yang ketiga, kita dapat menganut budaya kritik santun berbasis dengan fakta. Republik hidup dengan kritik rakyatnya. Demokrasi yang matang terbit dari presiden yang tebal mukanya. Dari tahun 1945 sampai tahun 2026, saatnya kita mewujudkan cita-cita proklamasi. Dari beberapa uraian yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa saya menempatkan diri saya pada posisi kontra dalam kasus ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.